Ya, shalom. Puji nama Tuhan bahwa pada pagi hari ini kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat kita lakukan selain bersyukur dan menyembah Tuhan. Tuhan akan menjadi Allahku adalah tema perenungan kita secara bersama-sama seluruh gereja Toraja pada minggu ini. Tuhan akan menjadi Allahku. Manasa puangmo tu kapenombangku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dunia ini diandaikan sebagai perjalanan hidup sebagai seorang musafir. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, bahkan kita tahu bahwa dunia menolak kita karena kita adalah anak-anak Allah. Sungguh banyak tantangan, rintangan, cobaan, penderitaan, pergumulan, baik dalam hati kita, dari hidup kita pribadi, keluarga kita, masyarakat, bahkan banyak tantangan yang kita alami oleh karena kita berada di dalam tempat yang bukan tempat kita. Itu adalah kata-kata orang yang betul-betul percaya dan sungguh meyakini bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa kita yang hadir pada saat ini, kita meyakini bahwa Tuhan akan menjadi Allahku dalam setiap hidup dan kehidupan kita, baik dalam duka maupun dalam sukacita kita. Kita percaya hidup kita ada dalam kuasa dan ada dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kita melihat dalam setiap hidup kita, Bapak Ibu, bahwa kita selalu bersyukur juga dalam kehidupan kita. Kita juga senantiasa juga mengalami satu fase kehidupan yang mungkin sangat berat. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Ataukah kita yang hadir pada saat ini ada dalam kehidupan yang mengalami hidup yang serasa sesak karena pergumulan tak kunjung usai. Atau mungkin ada yang marah karena seseorang membuat kesal. Sedih ditinggalkan orang yang dikasihi, bahkan mungkin merasa sendirian dalam keterpurukan, takut, dan dalam situasi tertekan. Mari kita jujur dengan perasaan kita masing-masing bahwa susah senang Allah peduli dengan hidup kita. Ada amin? Ya, kita harus percaya itu, bahwa kita dalam hidup ini Tuhan sungguh ada. Sehingga menjalani hidup ini kita senantiasa bersyukur dan percaya dengan sungguh bahwa Tuhan akan menjadi Allahku selamanya. Dan hanya kepadanya saya menyembah siang dan malam. Hanya kepadanya kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Hanya kepadanya kita percaya bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan. Ya, tanyamo pangaderan kumua yatu puang matua batu puang Yesu mangka mate mangka tuo natotemo do suruga pasakarang kiinan. Ya, bukan menjadi pertanyaan lagi bagi kita selaku orang percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati, menderita, mati, dikuburkan, bahkan bangkit naik ke surga, dan saat ini menjadi pengharapan kita bahwa di sana menyediakan tempat bagi kita. Dan jika saatnya tiba, Ia akan datang mengangkat kita menjadi anak-anak. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dikatakan dalam bacaan kita bahwa Ia akan bersinar seperti matahari di dalam kerajaan Bapanya. Itu pengharapan yang luar biasa. Dan itu yang kita nantikan sekarang, seperti sakit orang yang akan bersalin.
Jika kita menantikan itu dengan serasa mau kebelit untuk melahirkan, saya kira kita akan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat seorang datu raja, yaitu Daud, yang sungguh luar biasa. Bacaan kita dari Mazmur, bagaimana ia merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan di sana bahwa ia dikelilingi oleh orang-orang yang sombong, yang congkak. Di sekelilingnya orang beribadah kepada ilah-ilah lain yang gagah, kuat, dan perkasa, tidak akan ditandingi oleh manusia sehebat apapun. Ya. Tetapi Daud tetap percaya kepada Tuhan dan sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh percaya kepadanya bahwa Dia sungguh Tuhan yang Maha Kasih. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Letaknya Daud percaya kepada Tuhan dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa ia melihat banyak orang yang congkak, sombong, bahkan tidak peduli kepada Allah. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, dewa-dewa lain. Sementara yang memberikan pertolongan, yang peduli kepadanya, ialah Allah yang disembah oleh Daud. Oleh karena itu, Daud mengambil satu keputusan bahwa dalam keterpurukan, dalam pergumulan yang besar, dalam kecongkakan orang-orang di sekelilingnya, Allah tetap setia mengasihi mereka dengan kasih yang panjang sabar. Setianya tak terukur. Di sanalah Daud sadar bahwa Dialah Allah yang sungguh-sungguh Allah yang patut dipuji dan disembah. Itulah yang menjadi pokok kekuatan Daud. Di saat Tuhan yang ia sembah tidak dipeduli oleh orang, dihina oleh orang dengan menyembah Allah lain, dalam keterpurukan Daud, Tuhan hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu, bahwa kita mungkin menyatakan bahwa saya kuat, saya pintar, tetapi yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan. Mari kita contoh Raja Daud. Ya, Datu Daud kumua mintuuna yung nasang liman na puang. Segala sesuatu ada dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan Daud sangat jelas bahwa ia tidak akan pernah lagi menjauhkan diri daripada Tuhan. Daud sungguh percaya dan Allah tetap menjadi Allahnya. Dan Daud tetap percaya dan menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Dalam bacaan kita, dalam Kejadian menjadi pokok bahan utama kita dalam perenungan minggu, sepanjang minggu ini dari seluruh gereja Toraja. Kita melihat bagaimana situasi, kondisi, bahkan perjalanan Yakub. Yakub dalam perjalanan hidupnya, ia melarikan diri dari saudaranya. Mengapa? Oleh karena kita melihat dalam cerita kita sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya bahwa Yakub mengambil hak kesulungan kakaknya, yaitu Esau. Esau menjual hak kesulungannya dengan makanan yang akan memuaskan kelaparannya pada saat itu. Ia tidak tahu bahwa betapa pentingnya hak kesulungan itu. Tetapi dengan lapar, ia menjual hak kesulungannya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yakub menjadi penipu, menjadi perampas hak kesulungan itu, merampas berkat-berkat saudaranya yaitu Esau. Apakah itu di luar jangkauan kuasa Tuhan?
Kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Yakub disebut sebagai penipu karena menipu ayahnya dan merampas hak kesulungan. Menipu ayahnya. Dia mengatakan bahwa sayalah Yakub. Ya, sayalah Esau. Karena ada perbedaan menyolok di antara keduanya. Esau berbulu, tetapi Yakub tidak. Sehingga dengan mata rabun dari Ishak hanya meraba-raba. Padahal yang diraba-raba itu adalah bulu kambing atau bulu ditempelkan pada tangannya. Jadi hati-hati kalau kita menjadi rabun. Ya, banyak hal yang bisa terjadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Yakub meninggalkan ayah, ibu, dan kakaknya, satu keputusan yang pasti sangat berat. Yakub berjalan dalam perjalanan yang panjang dari Berseba ke kota utara, yaitu Haran. Kita percaya bahwa Haran ini adalah suatu tempat yang luar biasa di mana Abraham, nenek moyang dari Yakub ini, berangkat dari Ur Kasdim sampai di Haran. Di sana juga dia diberikan dan dijanjikan berkat bagi Tuhan. Dan di sini juga pula lah Yakub menerima berkat dari Tuhan. Jadi berkat-berkat itu yang dijanjikan Allah kepada Abraham menjadi diteguhkan juga bagi Yakub. Yakub adalah keturunan dari Abraham. Kita melihat apa janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Yakub di dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Itu firman Tuhan kepada Daud. Spektakuler pertemuan Allah dengan Yakub, di mana Yakub dalam perjalanan panjang, ia tiba pada satu tempat pada saat mau malam. Ia tidur mengambil sebuah batu menjadi alas kepalanya. Jadi mau apa mau di sang bang memalembe ke mata kaki. Ya. Segala sesuatu walaupun keras, berat, yang tidak masuk di akal, kalau kita sudah capek, apapun bisa jadi. Dalam perjalanan panjang terasa capek, lelah, tiba malam ia mengambil batu dan menjadikannya bantal. Dalam petidurannya yang panjang, dalam tidur lelapnya, Tuhan hadir di sana dalam mimpi. Melihat tangga yang berdiri tegak dari tanah sampai ke langit, dan melihat malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Sungguh luar biasa. Tuhan ada di sampingnya. Dalam pelariannya, dalam ketakutannya, Tuhan hadir memberkati Yakub. Sehingga dikatakan bahwa berkat-berkat yang luar biasa yang dijanjikan Allah kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, jatuh juga kepadanya, kepada Yakub pada saat itu. Sehingga pada saat Yakub bangun pagi, ia sangat kaget. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini.
Sungguh dahsyat. Itulah pengakuan Yakub. Yakub tidak tahu bahwa dari pelariannya dalam melakukan segala sesuatu hal, Tuhan ada bersamanya. Sehingga ia kaget bahwa pada saat itu dalam petidurannya, Tuhan menyatakan dirinya, akulah Tuhan Allah nenek moyang. Allah menyatakan diri dan janjinya kepada Yakub. Sehingga Yakub sungguh pada saat itu menyatakan dirinya bahwa sungguh Tuhan ada di tempat ini. Bahkan tempat itu dinamainya Betel, yang artinya rumah Allah atau gerbang surga. Pagi-pagi ia bangun, ia mengambil batu itu, mendirikannya dan juga menuangkan minyak ke atasnya. Menjadi tugu yang menjadi peringatan di sepanjang kehidupan Yakub. Kemanapun ia pergi, ia tahu bahwa Tuhan Allah hadir memberkatinya. Karena itu janjinya kepadanya. Sehingga tugu itu menjadi tugu peringatan baginya, bahwa sungguh Tuhan memberkatinya dimanapun ia akan pergi. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ia menyatakan dirinya kepada Tuhan, bahwa jika engkau betul-betul bersama dengan saya dalam kehidupan saya, engkau memberikan makanan, roti untuk saya makan, dan pakaian untuk saya pakai. Jika kita melihat perjalanan panjang Yakub, apa yang ia dapatkan? Mendapat berkat anak-anak yang banyak, mendapat berkat harta benda yang banyak, bahkan janji Tuhan digenapinya bahwa ia akan membawa Yakub kembali kepada tanah kelahirannya pada saat kisahnya Yakub dan Esau bertemu. Dalam keputusan Yakub meninggalkan ayah, ibu dan saudaranya, satu rangkaian perjalanan Yakub yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa dimanapun engkau pergi, saya akan bersamamu, memberkatimu. Jika kita membaca ayat-ayat dalam kejadian ini, Bapak Ibu melihat bagaimana Yakub, perjalanan Yakub sampai akhirnya menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa Israel. Ya, yaitu Yakub yang disangai Israel, 12 suku Israel, sabak 92 tuanakan. Ya, itu satu berkat yang luar biasa. Jadi berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu semua dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan Yakub bernasar kepadanya bahwa saya akan tetap menjadi Allahmu. Ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, Yakub mengandalkan Tuhan. Yakub percaya kepada janji Tuhan. 1/10 dari apa yang Tuhan berikan akan dipersembahkan kepadanya. Jadi Yakub ini tidak hitung-hitungan. Dan ia percaya bahwa berkat yang ia dapatkan itu berasal dari Tuhan. Dan akan memberikannya sebagai persembahan kepadanya, sebagai ungkapan syukurnya kepadanya, 1/10 dari penghasilan. Adakah kita pada saat ini memberikan 1/10 dari hasil yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, mungkin bisa pikir ragu. Karena jangankan 1/10 dari berkat, uang, barang yang akan kita berikan kepada Tuhan, waktu 1 jam bisa kita sudah gelisah. Apalagi 1/10 dari penghasilan, dari berkat yang Tuhan berikan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa seluruh kehidupan kita berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengambil satu keputusan luar biasa Yakub bahkan Daud. Dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan, dalam bacaan kita Roma tadi, dikatakan bahwa diandaikan bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan dari semula
itulah yang ditentukannya. Kita melihat Abraham, itulah yang dipanggil Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Abraham, karena dalam Ibrani dikatakan bahwa orang yang percaya itu, orang yang beriman kepada Tuhan adalah anak-anak Abraham. Abraham adalah bapa segala orang yang beriman. Jadi jika kita beriman, berarti kita juga anak-anak Abraham. Abraham beriman kepada Tuhan, berarti kita juga beriman kepada Tuhan. Itu saya kira pasti dan benar dalam kehidupan kita. Kita amini itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa kasih sayang Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Dalam Roma dikatakan bahwa ayat 18 tadi dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak akan sebanding penderitaan yang kita alami dalam dunia ini, pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Jadi jika kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita, dalam bacaan kita Roma tadi, ayat yang ke-27, jika kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan, sakit yang kita rasakan, penderitaan yang kita rasakan, pergumulan panjang yang kita rasakan, cercaan dari luar diri kita bahkan sesama manusia, itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Karena apa tadi? Kita akan seperti matahari yang bersinar dalam kerajaan Bapa kita. Ada amin? Puji Tuhan. Apa dalam diri kita yang menentukan sikap kita kepada Tuhan? Tengok dalam organ tubuh kita yang paling berkompeten atau yang paling berpengaruh jika salah langkah. Apakah mata kita, apakah tangan kita? Dalam mengambil keputusan Bapak Ibu yang kekasih, hatilah yang menjadi pusatnya. Sehingga dalam bacaan kita tadi, dalam Matius, kitab Injil, perkataan Tuhan Yesus sendiri, kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan hidup. Bahwa anak-anak Tuhan ada dalam genggaman kuasa Tuhan. Hidup anak-anak Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan dan banyak hal. Tetapi dalam dunia ini, dari pertama tadi saya ungkapkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup berjalan bagaikan musafir. Ya, nade male menumpang, kalau kita pergi menumpang, dan orang yang kita tempati itu walaupun saudara kita, atau kerabat kita yang jauh, atau teman kita yang dekat, ataupun ada orang yang berbaik hati memberikan kita tumpangan. Mungkin jam pertama ya baik-baik saja, jam ketiga baik, masih baik, malam kedua masih baik. Tetapi kalau sudah 1 minggu, apakah kita akan merasa enak? Walaupun tuan rumah itu sungguh baik, dalam diri kita ada rasa yang tidak enak. Apalagi kita selaku anak-anak Tuhan yang memang hidup dalam dunia ini yang dibenci oleh dunia. Apakah kita yakin bahwa kita hidup dalam dunia ini selaku anak Tuhan dibenci oleh dunia? Kalau kita tidak merasakan bahwa saya hidup dalam dunia ini dibenci oleh dunia, masih kita pertanyakan pada diri kita, apakah saya ini betul-betul anak Allah atau tidak? Apakah saya ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau tidak? Menjadi pertanyaan besar. Jika kita hidup bersama, baik di komunitas kita sebagai orang-orang Kristen, ataupun dalam komunitas kita di pekerjaan yang majemuk, dan kita merasa aman-aman saja, menjadi pertanyaan yang besar bagi kita.
Apakah kita ini sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan? Karena kita percaya bahwa musuh kita itu tidak akan pernah mau melihat kebenaran. Sedangkan kita berbuat benar, bisa mencari kesalahan-kesalahan kita. Setitik kesalahan kita didapat menjadi noda yang besar. Sehingga jika kita hidup dalam komunitas kita, dalam titik aman, kita pertanyakan diri kita bahwa apakah saya benar-benar anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri dalam perumpamaan lalang di antara gandum menabur benih yang baik. Siapa yang menabur benih yang baik? Siapa yang diandaikan selaku penabur yang baik? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Ladang ialah dunia. Ya, saya baca ayat 37 ya, Bapak Ibu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Jadi anak-anak kerajaan dan anak-anak iblis. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi jelas bagi kita, bagi saya dan bagi kita semua bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang kekasih. Jika kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, kita adalah anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan akan menuai apa Bapak Ibu? Itu tadi janji Tuhan, bahwa pada waktunya orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Jadi jika kita benar-benar percaya bahwa saya adalah anak-anak kerajaan, saya akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Ini luar biasa. Sehingga dalam kehidupan kita harus membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi biasa kita sudah tahu bahwa ini tidak baik, ini jahat. Tetapi karena sesuatu sehingga kita meninggalkan hal itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada pemisahan pada waktunya, yaitu anak-anak iblis akan diikat dan dilemparkan ke dalam api yang tidak padam. Tetapi anak-anak Tuhan akan bercahaya dalam kerajaannya. Mari Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan kita meyakini bahwa Tuhan adalah Allah kita, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Segala perkara yang kita lakukan dalam hidup ini, mari kita cerminkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi tidak lagi menjadi kegentaran bagi kita jika kita melakukan yang benar dan kita dibenci oleh dunia. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Mari kita renungkan firman ini setiap hari dalam hidup kita, bahwa Tuhan senantiasa ada dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu, tetapi Tuhan senantiasa ada dalam hidup dan kehidupan kita. Jika kita tetap percaya bahwa Allah peduli dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam hidup kita, mari yakinkan, tanamkan dalam hati kita bahwa tidak ada Allah yang kita sembah selain dari Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kesetiaannya tidak akan pernah berakhir. Ia senantiasa sabar dalam menantikan kita. Mari kita datang kepadanya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita yakin dan percaya Dia adalah Tuhan,
Allah yang kita harus sembah. Terpujilah Kristus, Tuhan menolong dan memberkati kita dalam hidup kita menjalani kehidupan ini. Amin.